Assalamualaikum. Hari ini aku mau jahit pouch makeup. Cukup mudah pembuatannya, diikutin aja tutorial berikut ini. Ini adalah polanya, aku pakai 3 pola besar pertama, dan untuk knots pola kecil tidak aku pakai ya. Setelah dipotong di kain, terbagi menjadi 4 pola pecahan, dan ditambah resleting. Untuk pola kuning polkadot yang cukup kecil, ini aku mau cari titik tengah. Ukurannya 6 cm, jadi titik tengahnya di 3 cm. Ini akan dipotong. Fungsinya nanti untuk menandakan bagian tengah pada saat akan menjahit di step selanjutnya. Karena kita mau membuat tipe box split. Oke, sudah ya, semuanya udah ditumpuk terus dipotong. Nah, lalu atur polanya seperti ini untuk pertama, selang-seling. Kalau sudah, ini dijahit. Nah, jadi bagian polkadot dan bunga ini dua motif yang berbeda dijahit. Posisinya seperti yang dicontoh ya. Aku pakai katupnya 1 cm. Setelah dijahit, tada, jadi nyatu kan? Terus dilanjutin jahit lagi ke pola selanjutnya yang berbeda, sama kayak tadi. Selang-seling ya. Terus lanjut lagi. Ini semua dijahit sampai habis sesuai pola yang aku tunjukkan di gambar pertama tadi. Jadi ada 4 motif bunga dan 3 motif polkadot. Temanya vintage flower gitu. Nah, ini yang terakhir. Udah jadi deh. Kalau udah, nanti ini dibalik,
Terus katup-katup jahit tadi itu dibuka-bukain. Supaya gampang, ini enaknya sih pakai setrikaan ya. Jadi benar-benar rapi. Nanti ini akan sangat membantu proses pembukaan katup ini pada saat menjahit box split. Kalau disetrika tuh dia nanti lebih menetap gitu ininya, apa motifnya, strukturnya. Kalau sudah, dibalik lagi. Lalu kita lanjut ya. Selanjutnya, nah ini bagian tengah tadi yang sudah diberikan tanda di 3 cm. Kita akan membuat box split. Caranya, satukan bagian ujung ke tengah, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi ujung kanan ke tengah, ujung kiri ke tengah. Tuh. Enak banget karena udah ada tanda di tengah. Jadi jelas batasnya di mana sih harus ketemu. Kalau udah, ini dijepit aja. Atau boleh juga pakai jarum pentul. Sama aja kok. Lanjut lagi. Semua diulangin lagi step yang seperti tadi. Dibuat pleatsnya, terus dijepit. Kalau tadi kita nggak potong yang bagian tengah, nanti jadi agak nyari-nyari gitu, mana sih bagian tengahnya. Nah, box splitnya ini sendiri sebenarnya untuk motif aja sih, untuk tekstur dompetnya supaya lebih lucu, nggak terlalu polos. Jadi dia nanti kayak menggembung-gembung gitu. Tuh, kalau dibuka jadi ada sesuatu kayak ada dalamnya gitu, kayak tersembunyi. Nah, mau dijahit nih. Supaya pleatsnya ini nggak kemana-mana waktu nanti dijahit disatu-satukan dengan pola lain, dijahit dulu yang udah dijepit tadi. Jahitnya cukup dikatup setengah senti aja, supaya nanti nggak tabrakan sama jahitan lain yang utama. Ini hanya untuk ini aja kok, nyatuin box splitnya biar dia tidak terpisah-pisah. Udah deh. Jadinya udah menyatu dan nggak lepas-lepas lagi. Nah, selanjutnya adalah menyatukan bagian atas dengan bagian box split tadi di bawah. Dijahit aja. Nah, ini katupnya 1 cm. Tadi kenapa box splitnya aku bilang katupnya 0,5 cm aja, supaya nggak tabrakan sama jahitan ini. Jadi saat nanti bagian kuning ini dibalik ke atas,
itu nggak ada tabrakan sama jahitan yang di dalamnya lagi. Ntar deh aku tunjukin. Masih abstrak ya gambarannya. Nah, ini maksud aku. Tuh. Jadi dengan jahitan katup 1 cm tadi, si box split itu dia ada di dalamnya. Nah, ini dijahit lagi luarnya si kain kuning. Sedikit aja, kayak 1 mili, 2 mili aja, untuk supaya dia nggak ngegembung di bagian situ. Jadi makin rapih. Makin menekan si box splitnya. Oke. Selanjutnya mau jahit resleting nih. Nah, itu pakai kaki mesin jahitnya yang beda ya teman-teman. Nggak bisa pakai kaki mesin jahit yang biasa. Karena ada bagian ini loh, bagian kosong. Nah, kalau pakai kaki biasa, dia akan nabrak ke bagian resleting. Bisa patah jarum dan rusak. Jadi harus pakai kaki khusus resleting karena dia ada jeda antara jarum dengan resleting. Kita jahit resleting, ikutin aja sesuai gambar supaya nggak terbalik-balik. Nah, jadi resletingnya itu ditaruh di bagian kain utama. Ini nih bagian outer atau bagian luar. Nah, ini bagian inner atau bagian dalam. Nah, dijahit resletingnya. Ini dijepit-jepit dulu. Kalau nggak ada jepitan ini, teman-teman bisa pakai jarum pentul atau apa penjepit lain juga boleh. Cuman untuk memudahkan aja kok, biar nggak gerak kemana-mana. Oke, kita jahit. Nah, ini zippernya dijahit tuh. Kalau pakai kaki khusus untuk resleting, dia itu nanti akan menjaga bagaimana caranya supaya si jarum tidak nabrak ke resletingnya. Yang bagian selerekannya itu. Kalau kita pakai kaki yang biasa, repot deh. Oh, ini aku resletingnya tadi dimundurin dulu. Karena kalau dari awal, nanti dia nabrak sama zipper dan gak bisa jalan. Jadi cukup dibuka lagi aja kakinya, dinaikin, terus zippernya dimajuin ke depan, terus lanjut jahit lagi deh. Mungkin kalau dari penjelasan agak-agak abstrak, dilihat di videonya aja. Oke. Nah, udah selesai kan? Tuh, jadi bagian luar resletingnya nanti pas di kain yang luar, kain outer. Ini aku mau jahit bagian sisi satunya ya. Tadi kan udah satu sisi, ini belum sisi satunya lagi nih, sisi baliknya. Sama aja, diikutin aja sesuai dengan videonya cara peletakan resleting supaya nggak terlalu sering ngededel. Nggak apa-apa sih, aku juga kadang-kadang lupa dan ada aja waktu-waktu mendedel. Simple kok, pakai dedelan yang tajam itu, yang kecil. Ini disamain aja atas bawah kainnya, jadi rapi di resletingnya. Nah, ini aku menjahit kain outer dan inner untuk bagian seberangnya atau bagian sampingnya. Sisi yang kedua. Jepit-jepit, terus nanti dijahit kayak tadi. Masih pakai kaki untuk resleting. Jadi outer ketemu outer, inner ketemu inner nanti.
dijahit pelan aja sambil dirasain di mana sih letak resletingnya itu, supaya nggak kejahit jarum. Nah ini karena tadi udah mulai stuck, ketemu sama penarik resleting, jadi dimundurin dulu, terus lanjut dijahit lagi sampai ujung. Nah, ini dia kelihatan. Jadi pada saat resletingnya tertutup, itu akan di sisi yang sama. Resleting bagian atas akan ketemu dengan outer, dan resleting bagian bawah akan ketemu sama inner. Harus seperti itu. Nah, ini bagian outer dan inner. Aku akan menyatukan bagian outernya dan innernya secara terpisah untuk dijahit secara keseluruhan. Dengan posisi terbalik ya, bagian kain yang bagusnya harus di dalam nantinya. Nah ini kan kelihatan ya kurang lebih, tapi ini belum terjahit nih. Gimana caranya? Nah ini, bagian inner sudah disatukan. Lalu kalau aku kasih dijepitnya itu di bagian pleatsnya. Jadi nanti dia rapi deh, ketemu pleats dengan pleats akan ketemu. Begitu pula dengan bagian outer, itu dijepit juga. Tapi utamanya bagian inner tuh yang daleman. Ini posisinya terbalik ya teman-teman. Jadi kain yang bagusnya harus ada di dalam. Karena ini ujungnya nanti kita akan tarik kayak kemarin ngebikin scrunchies. Jadi dibalik. Nah ini bagian resletingnya juga aku jepit di bagian yang sama, ke kanan, ke kiri, supaya pas dijahit nggak patah jarumnya. Nah ini kita jahit sekelilingnya. Pertama, menjahitnya itu teman-teman dari innernya, supaya nanti nggak kelihatan tuh. Jadi jangan dari ujung, cuma dari tengah tadi ya. Nah tuh lihat ya, garis putih itu, benang putihnya itu di tengah kan, nggak langsung dari ujung. Karena nantinya akan disisakan setengah. Jadi harus ada bukaan untuk ngebalik ini semua keluar. Persis kayak membuat scrunchies yang pertama kemarin. Nah ini fungsinya kenapa si resleting itu dijepit di sisi yang sama. Kalau kanan kan atas-atas, bawah-bawah. Karena tidak semua mesin jahit memang yang difungsikan untuk menjahit bahan-bahan tebal. Kebetulan mesin jahit aku kuat. Tapi untuk menghindari jarum patah, aku maunya tuh di satu sisi yang sama. Jadi lebih smooth untuk si mesin untuk maju dan mundurnya. Lanjutin terus. Ini aku pakai katup jahitnya 1 cm ya. Oke. Nah ini yang aku maksud, outernya atau luarnya. Kenapa di bagian pleatsnya yang dijahit, supaya nanti pas dibalik itu pleatsnya ketemu sama pleats ujung bawahnya, jadi nggak mencong-mencong gitu loh. Diterusin aja sampai ke jahit semuanya. Nah pada saat menjahit ini, usahakan bagian resleting tuh sebenarnya di dalam udah kebuka ya. Jadi ini resletingnya tuh di dalam sebenarnya agak terbuka setengah, kayak di bagian kelingking aku tuh ada resletingnya, supaya pas dibalik lebih gampang. Nah ini tadi bagian resleting aku jahit maju mundur sekitar 2 kali karena tebel. Jadi aku hanya ingin make sure supaya
si resleting ini terjahit dengan baik dan tidak gampang dedel. Kita sudah mau sampai ujung. Oke, lanjut. Jangan sampai ketutup ya, cukup sampai setengah aja. Nah, oke, nah ini ada bukaan. Boleh lebih besar kok kalau merasa kekecilan. Sebelumnya, aku mau potong ujung-ujung jahitan tadi dibentuk miring aja, supaya pada saat nanti ditebalikin, itu dia bisa lebih runcing atau ujung-ujungnya itu lebih rapi nanti. Nggak terlalu banyak ganjelan di setiap ujungnya. Ini juga untuk resletingnya sisa-sisanya aku prefer dipotong. Aman karena tadi itu sudah dijahit 2 kali maju mundur. Jadi insya Allah tetap kuat. Oke, kita tebalikin. Nah, resleting yang terbuka tadi itu maksudnya untuk ngambil bagian yang ini loh, yang outernya. Ditarik aja pelan-pelan. Kalau ngerasa kekecilan tadi bagian bukaannya, boleh kok teman-teman jahit lebih lebar lagi. Nanti kan ini aku pakai benang putih supaya kelihatan. Kalau mau rapi, benangnya diusamain aja teman-teman sama warna kainnya. Misalnya kuning-kuning. Jadi saat nanti ngejahit tuh nggak terlalu kelihatan. Nah, ini kita rapihin kain-kainnya, jahitannya. Tuh, kelihatan ya teman-teman. Cepet ya. Jadi pleatsnya ketemu pleats, nggak mencong. Jadi bunga ketemu bunga, polkadot gitu. Udah, kalau udah, ini mau dijahit bagian yang nanti buat ngebalik tadi itu. Ini aku lagi ngerapihin ujung-ujungnya tadi tuh, dalamnya. Oke. Nah, ini mau jahit yang tadi, ini mau ditutup. Makanya aku bilang kalau mau pakai, boleh benang yang warnanya sama, supaya nggak begitu kelihatan. Sebenarnya sih nggak akan kelihatan juga, karena bagiannya di dalam. Nanti kan dia dimasukin tuh ke dalam. Ups, maaf ya goyang. Oke, lanjut aja. Ditutup, terus dikunci. Jangan lupa dikunci, supaya nggak brodol. Buang benang-benang sisa, lalu siap dibalik. Nah, masukin deh ke dalam. Nggak kelihatan kan jahitan yang tadi? Tuh, pleatsnya kelihatan ya. Jadi nanti kalau pouch ini menggembung, itu akan kayak gembung-gembung pleats itu. Jadi di dalam bunganya ada motif polkadot. Nah, ini kan kayak bagian-bagian ujung-ujungnya tuh dirapihin. Ini dia, pouchnya sudah jadi. Resletingnya dengan mudah bisa dibuka tutup. Bisa diisi macam-macam deh keperluan teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.